siapa yang datang, siapa yang pergi. 3 fardu ini. 3 fardu. Wahai para guru yang dimuliakan, yang dihamkan oleh Allah. Mereka wajib tahu. Setelah akil balik, kalau perlu dia tahu. Tidak perlu tunggu jenggotnya panjang. Tidak perlu tunggu dia pakai peci. Rohani tidak ada penampilannya. Memang wazahiru al-batin. Zahir ini memperlihatkan yang batin. Tetapi bukan keriaan beragama. Tapi sebagai maujudullah, bisa bicara karena ada di dalam. Bisa berbuat karena kodratnya ada. Bisa tahu karena sudah diberikan wahyu. Jangan membonceng ilmu di dalam Islam. Ente akan teraniaya. Ente lihat tampilan para pemuka sekarang sama dengan tampilan-tampilan para artis dan para sebentar terkenal, sebentar hancur. Apakah itu utusan Allah? Kenapa? Karena mimbarnya tidak dikuasai Adam. Karena kalamnya tidak dikuasai oleh Muhammad. Tidak berderajat Muhammad. Dan karena ilmunya tidak datang dari Allah. Maka tabaraka'ala. Dia menyampaikan amanah Allah. Tujuannya supaya aman, amanah, ilmu. Percaya. Itulah Al-Quran. Bahkan Allah katakan Al-Quran milik orang yang berpikir. Sampai sekarang, apakah boleh kita katakan yang tidak tahu Al-Quran itu nggak ada pikirannya? Berdosa kita ngomong begitu. Allah tidak bikin hukum, peraturan undang-undang Al-Quran. Coba Allah bilang, siapa yang bisa baca Al-Quran masuk surga. Hukum baca Al-Quran wajib. Pada kafir semua. Karena Allah menitipkan suatu kode maujud lau mahfuz. Kalau ketemu alif ini maknanya. Kalau ketemu ba kamu lihat ini maknanya. Itu adalah bahasa batin, bahasa makna di antara umat dengan Allah. Dari siapa dilindungi itu? Dari akal dan pikiran dan nafsu orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankannya. Perjemaah yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama mengulurkan zakat besar kepada umat, yaitu ilmu. Satu ilmu kita zakatkan. Dijual semua isi alam ini. Tidak terbayar. Satu ilmu. Tapi 1000 ceramah tidak ada mengandung satu ilmu. Beribu-ribu isi alam ini tidak akan menghargaimu. Para jemaah, besarkanlah Allah melebihi dirimu. Selamatkan umat. Tidak bisa saya bicara panjang-panjang dalam tausiah. Hanya menghimbau kepada kita sesama. Siapapunlah yang tahu dan bisa menyatakan di dirinya. Dan telah keluar masuk dia. Setelah tauhid, tafrid, tajrid. Dia alami, dia masuk dan dia rasakan. Itu yang diakui oleh Allah. Bukan orang yang berpengalaman tanpa kekuatan. Barakallahu ya karim. Bantulah mereka ya al-mukarram. Ya al-ustad. Ya al-ustazah, ya para kiai, dan para hamba Allah yang dimuliakan. Kasihan mereka. Wazohiru al-batin. Kita lihat zohir mereka, hidup mereka. Begitulah batin mereka. Itulah yang dialami oleh batinnya. Berantakan hidupnya, berarti berantakan batinnya. Wazohiru hubungan batinnya dengan Allah belum, karena tolak ukur dunia itu adalah rohani. Kalau rohani belum memiliki wujud, belum berderajat rohaninya, maka alam ini al-maidah, dia tidak menghidangkan yang mesti untuk dia, untuk umat. Balah sebaliknya, alam disiapkan untuk menghukum mereka. Kenapa? Kalau 100 nilai hodam atau aras alam ini, kalau kita 90, kalau kita 80, 50, 30, kita tidak mampu berkonsultasi dengan alam ini. Maka alam bukan jadi amanah, tapi jadi musibah bagi kita. Apalagi orang yang tidak paham. Hamba Allah yang belum mengerti. Bukalah hatimu. Datangi mereka. Wahyu itu, kita ini, para ustadz dan para ulama, para semua sahabat dan kerabat, bukan
didatangi, kita bangga. Ah, masa si guru datang murid itu kafir itu? Allah punya ilmu, yang punya ilmu tidak pernah dia meminta orang datang belajar. Diutus Jibril untuk mengantarkan. Kenapa? Ilmu wahyu diantarkan, tidak dijemput oleh muridnya. Ingat, jangan salah mengerti. Fa'alam annahu fil ilmi. Ya, fa'alam annahu min laduna ilma. Ilmu itu datang dari Allah. Maka Jibril lah mengantarkan wahyu itu kepada Muhammad. Muhammad mentajabarkan kepada umatnya. Itulah Al-Quran. Jadi jangan kita memuliakan diri melebihi yang punya ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan tausiah pendek saya ini sampai ke ujung seluruh pelosok umat Allah, mau dimanapun berada. Saya tidak mencari nikmat dunia di dalam bertausiah ini. Kapanpun, dimanapun kalian berada, wahai hamba Allah yang belum berilmu, selagi saya masih dikasih kesempatan berbuat baik, carilah, hubungilah saya. Ikhlas dunia akhirat. Demi Allah, jangan kalian menikmati sesuatu kehidupan yang menghukummu, yang membelenggumu di dunia ini. Ingat, sudah ada Rasulullah mengatakan, ad-dunya hatal kafaraul al-mu'minun. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wal azadin nikmatuhu wal jannatun al-kafirun. Tapi adalah surganya orang kafir. Nah, surganya orang kafir. Artinya, meskipun kita di dalam sebuah neraka, tapi kita masih bisa mengaji. Kalau kita sudah mengaji dalam situasi marwah kenerakaan, bagaimana nanti di surga? Tapi kalau kita tertekan di dalam keduniaan ini, bagaimana nanti di surga? Jadi bebaskan dirimu dari segala tekanan. Hidayatul fikri wa hidayatul iradah para jemaah. Bebaskan berpikirmu dari tekanan pikiranmu, dan bebaskan dari tekanan dirimu, agar kamu bisa beribadah kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan himbauan saya ini sama-sama kita dengar. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Tidak ada yang hebat di jalan Allah, melainkan kita takwa kepada jalannya. Janganlah kita menggembar-gembur satu pengetahuan dengan mulut kalau belum nyata pada diri kita. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.